Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Vanasir S dengan NIM 21650072. Baik, di sini saya akan mereview materi yaitu pengenalan cybercrime. Materi yang pertama itu ada ruang cyber, kejahatan cyber, dan hukum cyber. Cyberspace atau yang biasa disebut dengan dunia maya. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet dan lain sebagainya. Baik di lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi dan melakukan aktivitas online. Kemudian cyberspace terdiri dari website, platform, media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Berikut ini adalah sejarah awal munculnya cyberspace. Pada awal 1960-an dan 1970-an, awal mula dunia maya dimulai pada era ini. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang merupakan pendahulu internet modern. ARPANET dibangun untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah. ARPANET juga mulai menghubungkan berbagai universitas dan institusi penelitian. Kemudian, pada 1980-an, dekade ini menyaksikan perkembangan lebih lanjut dalam jaringan komputer, termaksud pengembangan protokol TCP atau IP. Mulai muncul layanan online seperti Bluetooth Board, sistem BBS yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara elektronik. Kemudian 1990-an ini di mana World Wide Web atau WW ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan mulai diperkenalkan kepada publik. Penggunaan WW ini secara massal. Kemudian cara orang mengakses informasi dan berkomunikasi secara online. Browser web grafis Mosaic diluncurkan memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menjelajahi web. Pada tahun 2000-an, selama dekade ini internet menjadi lebih mudah diakses dan cepat, dan semakin banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook muncul di internet. Kemudian pada tahun 2010, penyebaran perangkat seluler ini dan smartphone mengubah cara orang mengakses internet, menjadikannya lebih mudah dan terjangkau. Aplikasi seluler dan media sosial semakin mendominasi aktivitas online. Kemudian pada tahun 2020-an, pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital di seluruh dunia. Pada saat yang sama juga, perkembangan teknologi seperti kecerdasan pembuatan atau AI, Internet of Things (IoT), dan blockchain terus mempengaruhi perkembangan dunia maya. Kemudian istilah dari cyberspace pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990. John Perry Barlow ini adalah seorang penulis, aktivis, dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation atau EFF, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pengguna dan kebebasan di dunia maya. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber yang merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi, yaitu untuk menciptakan kerugian, merusak ataupun mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah.
Cybercrime, Kongres PBB yang diketuk oleh Bardan Nawawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2020 mengidentifikasi dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan cyber atau cybercrime, yaitu kejahatan cyber atau cybercrime dan kejahatan terkait komputer atau computer related crime. Karakter khusus dari kejahatan cyber ini dapat mencakup dari berbagai hal. Berikut, yang pertama itu ada ruang lingkup kejahatan, yang kedua ada sifat kejahatan, dan yang ketiga ada pelaku kejahatan, dan yang keempat modus kejahatan, dan yang kelima jenis kerugian yang ditimbulkan. Yang pertama itu pencurian, kemudian jenis-jenis kejahatan dari cyber. Yang pertama itu pencurian identitas atau contohnya seseorang mencuri informasi dari orang lain atau pribadi seseorang, seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank yang dimiliki orang tersebut untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Kemudian yang kedua itu ada phishing. Contohnya, pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang mengajak korban untuk membagikan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kredit, dan lain sebagainya. Yang ketiga ini ada malware. Perangkat atau biasa juga disebut dengan perangkat lunak berbahaya. Contohnya itu malware sendiri, virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data-data pribadi atau merusak sistem dalam komputer korban. Ransomware, contohnya itu perangkat lunak yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mengenkripsi data-data korban tersebut, atau biasa juga untuk meminta tebusan untuk membagikan data tersebut ke orang lain. Yang kelima ini ada peretasan atau hacking. Contohnya itu pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data atau merusak sistem dari komputer perusahaan tersebut. Yang keenam ini ada serangan DDoS, Distributed Denial of Service. Contohnya itu sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna sah. Yang ketujuh, pencurian kekayaan intelektual, yang dimana mencuri dan menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing, sehingga nantinya perusahaan tersebut akan bangkrut karena pelaku sudah menyebarkan informasi rahasia bisnisnya ke perusahaan pesaing mereka. Yang ke-8 ini ada pemalsuan atau forgery. Contohnya itu membuat dokumen palsu atau identitas palsu untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal lainnya. Yang ke-9 ini ada pornografi anak, child pornography. Contohnya itu menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak yang merupakan tindakan ilegal. Cyberbullying ini atau biasa juga disebut dengan pelecehan di dunia maya, yang dimana korban pelaku tersebut menghina atau melecehkan seseorang secara online dengan mengirim pesan atau konten-konten yang merendahkan korban tersebut. Yang ke-11, penyebaran informasi palsu atau disinformasi. Contohnya itu menyebarkan berita palsu atau hoax untuk mempengaruhi opini publik atau menciptakan ketidakpercayaan kepada orang tersebut. Ke-12, peretasan email. Contohnya itu
si korban meretas akun email seseorang untuk mencuri informasi atau mengirim pesan palsu. Maksudnya si pelaku meretas akun email seseorang untuk mencuri informasi atau mengirim pesan palsu atas nama korban yang diretas akun emailnya tadi. Yang ke-13, pengintaian atau espionage. Contohnya itu negara atau kelompok rahasia mencoba mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lain seperti perusahaan atau pemerintah. Yang ke-14, penggelapan atau cyber espionage. Contohnya mengancam untuk merilis informasi rahasia atau merusak reputasi korban jika tidak diberikan uang tebusan. Yang ke-15, kejahatan keuangan online. Contoh menipu korban untuk mengirim uang atau informasi keuangan melalui metode online yang tidak sah. Ke-16, pelanggaran privasi atau privacy invasion. Contohnya merekam atau memonitor aktivitas pribadi seseorang tanpa izin mereka. Kemudian pencurian akses, itu yang ke-17. Unauthorized akses, contohnya itu mencuri kata sandi dari si korban atau masuk ke akun atau sistem komputer tanpa izin pemiliknya. Yang ke-18, kejahatan seksual, di mana sering disebut dengan sexuality cybercrime. Contohnya itu pelaku ini menggunakan internet untuk mencari atau merayu seorang seseorang, baik itu dewasa maupun anak-anak di bawah umur untuk tujuan seksual. Yang ke-19 itu pemerasan online. Online blackmail, contohnya itu mengancam untuk mengungkapkan rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku. Baik, mungkin